Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bahwa Tuhan sesungguhnya mendengar kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa pribadi kita, seringkali terkadang kita terpikir bahwa Allah itu tidak mempedulikan kita. Terkadang kita salah berpikir bahwa Allah itu tidak mendengar kita. Ketika kita berdoa dan jawaban dari doa kita tidak kunjung kita dapatkan, tidak kunjung kita terima, terkadang kita meragukan kepedulian Tuhan, meragukan apakah Tuhan mendengar kita, apakah Tuhan mengasihi kita. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi itu. Saudara sudah sekian lama berseru, sudah sekian lama menunggu, menanti daripada Tuhan, menanti mujizat, menanti kesembuhan, menanti diberkati, menanti diberi keberhasilan dan sebagainya. Tetapi apa yang saudara nantikan tidak kunjung tiba, tidak kunjung saudara dapatkan di dalam kehidupan saudara. Itu seringkali membuat kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika kita memiliki pikiran seperti itu akan menghasilkan, membuahkan tindakan berikutnya yang akan membuat kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Karena ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, maka tindakan-tindakan kita juga akan menjadi tindakan yang mengabaikan Tuhan. Jika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli kepada kita. Itu sebabnya saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, sesungguhnya bagaimana? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Apakah Tuhan benar-benar mendengarkan kita? Apakah beban berat, persoalan, penyakit yang sedang kita tanggung, yang seringkali kita serukan kepada Tuhan, apakah Tuhan peduli? Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, bagaimana sesungguhnya, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan dalam semuanya itu. Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan,
Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di dalam masalah persoalan yang dia alami. Yang menuliskan mazmur ini adalah Daud. Daud menceritakan apa yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya, di mana di ayat 23 dia menjelaskan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada beban yang seringkali menerpa kehidupan Daud. Ada tantangan yang seringkali dia hadapi. Dan menghadapi masalah itu, dia menegaskan bahwa dia mengalami kebingungan. Dia juga seringkali bingung. Kalau saat ini saudara menghadapi masalah demi masalah, mungkin masalah ini belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa semuanya ini bisa terjadi. Sangat wajar kalau saudara sedang mengalami kebingungan, saudara. Daud pun pernah mengalami kebingungan itu atas semua masalah persoalan yang dia alami, dan dia tuliskan kebingungannya itu. Bahkan dalam kebingungannya itu dia berkata, saudara, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jadi saat dia bingung oleh karena masalah persoalan, beban, penyakit dan sebagainya, dan mungkin saat ini juga saudara sedang mengalami itu, saudara sedang bingung menghadapi seluruh masalah, semua masalah persoalan yang saudara alami. Sampai-sampai Daud juga sempat berpikir, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Sampai-sampai Daud berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak mendengarkan aku, Tuhan mengabaikan aku, Tuhan tidak mengasihi aku. Adakah saudara saat ini sedang mengalami kebingungan oleh karena perjalanan hidup saudara, masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya yang saudara alami, kegagalan, kebangkrutan mungkin, masalah ekonomi saat ini, atau apapun yang sedang saudara alami, saudara sedang sangat bingung. Dan mungkin dalam kebingungan itu, saudara mulai berpikir seperti Daud, bahwa Tuhan tidak peduli, aku telah dibuang oleh Tuhan, Allah tidak mengasihi aku, dan sebagainya. Jika saudara berpikir demikian, saudara, maka pikiran saudara salah. Karena ketika Daud memiliki pemikiran itu, dia sadar bahwa ternyata pikiran itu salah. Ketika Daud mulai berpikir dengan cara yang seperti itu, akhirnya dia disadarkan bahwa ternyata pikirannya itu salah. Karena dia menegaskan selanjutnya, saudara, di ayat 23 tadi dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dia berkata, tetapi sesungguhnya. Ketika dia bingung, dia mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya, apa yang sesungguhnya terjadi, saudara, kesalahan dia berpikir itu apa yang sesungguhnya yang benar, yang sesungguhnya yang Tuhan lakukan itu apa, itu yang dia saksikan di sini, bahwa dia berkata, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama, saudara, dia menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar dia, Tuhan mempedulikan dia, Tuhan tidak mengabaikan dia. Pikirannya itu salah, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak memperhatikan, pikiran itu salah. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin dalam masalah persoalan yang saudara alami, saudara bingung dengan semuanya itu, dan saudara mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Dengar, hari ini saya mau menegaskan bahwa saudara salah.
Mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab saudara, Tuhan tidak mendengar doa saudara. Hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara salah, karena sesungguhnya Tuhan mendengar. Daud pun yang pernah mengalami dan berpikir begitu, dia pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sekalipun saudara belum mengalami mujizat, sesungguhnya Tuhan mendengar saudara. Sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tahu semuanya, Dia perhatikan semuanya. Dan sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah disadarkan bahwa ternyata Allah mendengar, Allah peduli, maka apa yang harusnya menjadi bagian kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita kerjakan? Dikatakan tadi di ayat 23 saudara, bagian terakhir, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama saudara yang harus kita lakukan, jika saudara dan saya tahu, sadar bahwa ternyata Tuhan mendengar, berserulah kepada Dia minta tolong. Datanglah kepada Dia minta tolong. Larilah kepada Dia meminta pertolongan, karena sesungguhnya Dia mendengarkan kita. Kalau saudara tahu, ketika saudara punya kebutuhan dan kemudian saudara punya keluarga, kalau saudara tahu bahwa kalau saudara datang kepada Dia, Dia pasti akan memperhatikan saudara, Dia pasti akan menolong saudara. Apakah saudara akan datang kepada Dia? Saya percaya kita tidak akan ragu datang meminta tolong kalau kita sudah tahu bahwa Dia pasti menolong kita. Tapi kalau misalnya saudara tidak pasti, bahkan sangat ragu Dia akan menolong, saudara tidak akan datang mungkin, atau saudara datang dengan penuh keraguan mungkin. Dan saat ini firman Allah mencatat bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar, sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Jika sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar dan memperhatikan, maka dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, seharusnya kita datang kepada Dia untuk minta tolong. Kita berlari kepada Dia untuk minta tolong. Saat ini saudara, apa situasi dan kondisi yang sedang saudara alami? Datanglah kepada Tuhan minta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang sakit, datanglah kepada Dia minta kesembuhan, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, datanglah kepada Dia untuk meminta berkat, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan karena masalah bisnis saudara, bisnis saudara hancur, bisnis saudara mengalami keberangkutan, kesulitan dan sebagainya. Larilah kepada Tuhan minta tolong saudara, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Apapun yang kita alami hari ini, larilah kepada Tuhan untuk meminta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah minta tolonglah kepada Dia yang mendengar kita. Kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh pemazmur ini, yang dinasihatkan oleh Daud dalam kebingungan yang dialami, dalam kesesakan dan bingung oleh karena kesesakan itu, tetapi ternyata Tuhan mendengar. Maka yang kedua yang harus dilakukan, ayat 24, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang-orang yang dikasihinya. Dia telah mengasihi kita saudara. Dia mendengar suara kita, Dia mendengar permohonan kita, Dia perhatikan, Dia peduli, Dia bertindak, Dia bekerja, Dia campur tangan dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam hidup kita, kalau kita tahu bahwa Dia peduli, Dia mendengar kita, kasihilah Dia, kata Daud. Kasihilah Tuhan yang telah mendengarkan engkau, kasihilah Tuhan yang telah mengasihi engkau. Kalau kita tahu bahwa Dia memperhatikan dan mendengar kita, hiduplah mengasihi Dia, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan terus peduli, terus campur tangan dalam hidup kita. Seringkali saudara, banyak orang yang kemudian bersaksi dan berkata, dulu Tuhan menjawab doaku, dulu Tuhan melakukan mujizat, dulu Tuhan melakukan ini, itu dan sebagainya, dulu Tuhan memakai aku dan sebagainya. Tetapi
Sepertinya apa yang Tuhan lakukan dulu, sekarang semuanya itu tidak ada bekas sama sekali. Apakah Tuhan yang berubah? Tidak, saudara. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang berubah? Kita yang berubah. Kita yang seringkali setelah kita dikasihi, setelah kita diberkati, setelah kita yang mendapat jawaban doa, akhirnya kita lupa Tuhan. Itu yang membuat kita tidak lagi menerima jawaban Tuhan, tidak lagi menerima mujizat dan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang saudara alami, saudara mengalami mujizat Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara dijawab oleh Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara mengalami mujizat kesembuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara diberkati, tetaplah mengasihi Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kita, saudara. Kemudian yang terakhir, yang dinasihatkan oleh Daud ketika dia sadar bahwa ternyata sesungguhnya Tuhan mendengar, ternyata sesungguhnya Tuhan peduli. Ayat 25, di mana di sini dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata Tuhan mendengar, sekalipun hari ini doa kita belum dijawab, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, Daud menasihatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu juga yang dialami oleh Daud. Dia pernah mengalami kebingungan yang begitu bingungnya dia, karena situasi yang ada, karena kondisi yang dia alami. Dia begitu bingung. Tetapi dalam semua kebingungannya itu, saudara, akhirnya dia menyadari bahwa ternyata Tuhan mendengar. Itu sebabnya dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan peduli. Itu sebabnya dia terus mengasihi Tuhan. Dan kemudian, sekalipun dia belum mendapat jawaban, dia tetap menguatkan hati, meneguhkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Sekalipun saat ini mujizat belum terjadi dalam hidup saudara, tetap kuatkan hati saudara, tetap teguhkan hati saudara. Sekalipun jawaban doa itu belum menjadi kenyataan, jangan lemah saudara, jangan menyerah. Tetap kuatkan dan teguhkan hati saudara. Akan tiba waktunya Tuhan menyatakan jawaban doa, Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan keluarga saudara, Tuhan memulihkan usaha bisnis saudara, dan segala sesuatu Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetap kuatkan hati saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita belajar dari kehidupan Daud. Dia tuliskan dalam Mazmurnya saudara, bahwa dia pernah mengalami kebingungan dalam situasi yang dia alami, masalah persoalan yang dia alami. Dan dalam kebingungannya itu dia sempat berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, akhirnya dia sadar bahwa ternyata Tuhan sesungguhnya mendengar dia. Ketika dia sadar akan hal itu, dia mulai tetap hidup berseru kepada Tuhan. Dia mulai tetap hidup mengasihi Tuhan. Dan dia mulai tetap menguatkan dan meneguhkan hati. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan. Dan hari ini nasihat yang sama ditujukan kepada saya dan saudara. Tuhan mendengar saudara, apapun keadaanmu, Tuhan mendengar engkau. Itu sebabnya saudara, tetaplah datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini ketika saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab saudara. Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan pun akan digenapi dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Mari imani janji firman Tuhan. Buat komitmen melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini.
profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan
stabilkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.